Bapak Ibu, izinkan saya mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah setelah pensiun, Bapak Ibu justru merasa lebih cepat lelah, lebih mudah marah, atau seperti cepat tua dalam waktu singkat? Banyak penonton kita juga merasakan hal yang sama. Coba angkat tangan pelan di rumah kalau Bapak Ibu pernah merasakan itu. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video lainnya dari channel Semangat Sehat Lansia. Mari kita mulai. Perubahan setelah pensiun yang sering tidak disadari. Padahal, banyak orang beranggapan bahwa masa pensiun adalah masa paling tenang dalam hidup. Masa di mana tidak ada lagi pekerjaan menumpuk, tidak ada lagi tugas berat, dan waktunya tinggal menikmati hidup. Tapi kenyataannya, banyak lansia justru merasakan kebalikannya setelah masa pensiun dimulai. Tiba-tiba rutinitas hilang begitu saja. Tidak ada lagi aktivitas pagi yang memaksa tubuh bergerak. Tidak ada teman ngobrol seperti dulu di kantor. Tidak ada rapat, tidak ada target, dan tidak ada yang menunggu. Ruangan terasa lebih sepi, dan waktu terasa berjalan lebih lambat. Saya ingat seorang pasien lansia bernama Pak Harun, usia 67 tahun. Dulu, beliau seorang mandor proyek. Setiap hari selalu aktif, mengatur pekerja, berjalan ke sana kemari, dan selalu merasa dibutuhkan. Tapi setelah pensiun, hidupnya berubah drastis. Beliau bercerita, "Dok, saya bangun pagi bingung mau ngapain. Rasanya seperti tidak ada tujuan." Setelah 3 bulan, istrinya bilang Pak Harun menjadi lebih cepat marah. Hal sepele seperti suara TV sedikit keras saja bisa membuat beliau tersinggung. Padahal dulu beliau terkenal paling sabar. Inilah yang sering terjadi pada banyak lansia. Bukan karena usianya, bukan karena tiba-tiba sifat berubah, tetapi karena otak dan emosi sedang beradaptasi dengan perubahan besar. Saat rutinitas hilang, otak kehilangan struktur, kehilangan irama kerja, dan hormon pengatur suasana hati ikut terguncang. Tubuh mengikuti perubahan ini, muncul rasa lemas, tidak semangat, dan akhirnya muncul perasaan seperti cepat tua. Padahal bukan cepat tua, hanya proses penyesuaian. Dan semua reaksi ini wajar. Tidak berarti Bapak Ibu lemah, tidak berarti tidak mampu menghadapi masa pensiun. Tubuh dan pikiran hanya sedang mencari keseimbangan baru setelah puluhan tahun terbiasa dengan rutinitas yang sama. Jika Bapak Ibu merasakan hal ini, berarti Bapak Ibu normal, bukan satu-satunya, dan masih sangat mungkin kembali stabil dengan cara yang tepat. Tenang saja, di bagian selanjutnya kita akan bahas bagaimana membuat masa pensiun tetap terasa hidup, bermakna, dan jauh dari perasaan cepat tua. Terus ikuti sampai akhir ya Bapak Ibu. Mengapa emosi lansia mudah turun naik setelah pensiun? Bapak Ibu coba tarik napas dulu pelan-pelan. Banyak orang bertanya, "Dok, kenapa setelah pensiun emosi saya kok jadi mudah berubah? Sedikit-sedikit tersinggung, gampang capek, gampang sedih, dan rasanya hati lebih sensitif dari biasanya." Kalau Bapak Ibu juga merasa begitu, tenang. Itu bukan cuma Bapak Ibu saja. Banyak sekali lansia yang mengalami hal serupa. Ketika seseorang sudah puluhan tahun hidup dengan kegiatan yang teratur, otak menjadi terbiasa. Ada ritme harian yang mengatur produksi hormon, menggerakkan tubuh, dan menjaga emosi tetap stabil. Tapi begitu pensiun, ritme itu hilang seketika. Aktivitas tubuh berkurang, pikiran lebih sering kosong, dan hormon stres seperti kortisol jadi naik turun tidak teratur. Inilah salah satu penyebab kenapa Bapak Ibu lebih mudah marah atau lebih mudah tersinggung. Selain itu ada faktor sosial yang jarang disadari. Dalam Jane Saratiks, Emery, Doris and Doe, saat seseorang masih bekerja, setiap hari ia merasa dibutuhkan, dihargai, dan punya peran. Setelah pensiun, banyak lansia merasa perannya hilang. Orang-orang di rumah sudah punya kesibukan masing-masing. Ada yang bilang, "Saya merasa seperti hanya numpang lewat di rumah." Perasaan ini membuat hati jadi lebih sensitif tanpa disadari. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Bu Warti, usia 63 tahun. Beliau dulunya seorang perawat yang aktif dan sangat dibutuhkan banyak orang. Setelah pensiun, hidupnya berubah drastis. Ia bilang, "Dok, saya merasa kosong, tidak ada yang mencari saya, tidak ada yang menunggu saya. Hal kecil seperti cucu yang tidak menyapa bisa membuatnya sedih sepanjang hari." Bahkan ia mengaku lebih cepat capek, padahal tidak melakukan apa-apa. Setelah saya jelaskan kondisi emosinya, beliau mulai paham bahwa tubuhnya bukan melemah, tapi sedang mencari keseimbangan baru. Perubahan pola tidur dan pola makan juga sangat berpengaruh. Tidur terlalu larut atau terlalu banyak tidur bisa membuat emosi lebih tidak stabil.
Makan tidak teratur pun bisa membuat tubuh terasa lemas dan pikiran ikut menurun kualitasnya. Bapak Ibu, coba angkat tangan kalau pernah mengalami hal seperti ini. Walaupun hanya sekali dua kali. Tidak apa-apa. Itu tanda tubuh sedang memberi sinyal bahwa ia perlu perhatian lebih. Dan yang sering membuat Bapak Ibu merasa cepat tua, sebenarnya bukan usia, tetapi kurang stimulasi mental. Otak itu seperti otot. Jika tidak dipakai, ia melemah lebih cepat. Tapi jika dilatih, ia akan tetap kuat dan segar meskipun usia terus bertambah. Jadi, emosi yang naik turun bukan tanda menua, itu tanda tubuh sedang berbicara, meminta kebiasaan baru yang lebih sehat dan lebih teratur. Tenang saja, semua ini bisa diperbaiki pelan-pelan. Bapak Ibu tidak sendirian dan masih sangat mungkin kembali stabil dan lebih bahagia. Langkah sederhana untuk menjaga kesehatan mental lansia. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang mari kita bahas langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental setelah pensiun. Tidak perlu sesuatu yang besar atau mahal. Justru, perubahan kecil yang konsisten setiap hari jauh lebih kuat dalam menjaga pikiran tetap stabil dan tubuh terasa lebih muda. Seringkali kita berpikir bahwa untuk kembali tenang, kita harus melakukan hal-hal besar. Padahal tidak, Bapak Ibu. Hal paling dasar yang bisa dilakukan adalah membuat rutinitas kecil. Misalnya, setiap pagi usahakan keluar rumah sebentar untuk melihat matahari. Kalau halaman ada tanaman, rapikan sedikit. Kalau tidak, berjalan saja 10-15 menit sudah sangat membantu otak memproduksi hormon yang membuat suasana hati lebih stabil. Saya pernah punya pasien bernama Pak Roshid, usia 68 tahun. Setelah pensiun, beliau merasa hidupnya berhenti total. Setiap hari hanya duduk, tidur, makan, tanpa arah. Emosinya mudah tersinggung, dan tubuhnya terasa berat. Saya minta beliau melakukan satu saja aktivitas ringan setiap pagi, menyapu teras selama 5 menit. Hanya 5 menit. 2 minggu kemudian, beliau datang dengan wajah lebih cerah. Beliau bilang, "Dok, ternyata saya menunggu pagi untuk menyapu. Ada yang membuat saya bangun lebih bersemangat." Dari situ moodnya mulai naik, tidur lebih teratur, dan ia merasa lebih hidup. Interaksi sosial juga sangat penting. Bapak Ibu, otak kita itu butuh ngobrol. Setiap kali berbicara, mendengar cerita orang lain, atau sekedar menyapa tetangga, otak bergerak aktif. Jika Bapak Ibu terlalu banyak diam atau terlalu sering sendirian, otak bisa melambat, dan itu membuat emosi lebih mudah goyah. Coba mulai dengan hal sederhana, seperti menyapa orang di sekitar rumah atau bercerita sedikit pada cucu. Bahkan beberapa menit saja sudah ada manfaatnya. Lalu, sangat penting untuk punya hobi. Hobi membuat pikiran bekerja, membuat hati merasa punya tujuan dan membuat hari terasa bermakna. Ada pasien saya, Bu Mirna, usia 61 tahun. Setelah pensiun, ia merasa hari-harinya kosong. Ia bilang, "Dok, saya seperti tidak berguna lagi." Setiap hari beliau hanya duduk di teras rumah, melihat orang lewat, emosinya mudah tersinggung, dan tubuhnya terasa semakin lemah. Setelah berbincang panjang, saya sarankan satu hal sederhana. Coba belajar merajut dari video tutorial. Seminggu kemudian, ia membawa hasil rajutannya dan berkata, "Dok, tangan saya sibuk, hati saya senang." Sesederhana itu dampaknya. Ketika otak bekerja pada kegiatan yang menyenangkan, hormon bahagia meningkat dan tubuh ikut terasa lebih sehat. Selain aktivitas, pola tidur dan pola makan juga harus diperhatikan. Tidur terlalu larut membuat emosi lebih mudah naik turun. Makan tidak teratur membuat tubuh cepat lelah, dan ini langsung mempengaruhi suasana hati. Jadi, usahakan tidur cukup dan makan teratur. Tidak perlu diet khusus, yang penting seimbang dan tidak berlebihan. Dan satu hal yang kadang kita lupa, jangan memikirkan hal yang tidak perlu. Banyak lansia yang lelah bukan karena aktivitas, tapi karena pikiran yang berputar terus. Coba Bapak Ibu tanyakan pada diri sendiri, apakah ini penting untuk dipikirkan? Jika tidak, lepaskan. Fokus pada hal-hal yang membuat hati tenang. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan refleksi singkat. Coba sebut satu aktivitas kecil yang ingin Bapak Ibu lakukan besok pagi. Apapun,
yang penting membuat bahagia. Sebutkan dalam hati. Sudah, itulah langkah pertama menuju pikiran yang lebih kuat dan tubuh yang terasa lebih muda. Perlahan tapi pasti, kebiasaan kecil ini akan mengubah kualitas hidup Bapak Ibu. Tidak perlu sempurna, cukup konsisten. Mengembalikan rasa percaya diri di masa pensiun. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu perubahan terbesar setelah pensiun yang sering tidak disadari adalah berkurangnya rasa percaya diri. Banyak lansia yang merasa kehilangan jati diri karena tidak lagi memiliki jabatan, tugas, atau rutinitas yang membuat mereka merasa dibutuhkan. Perasaan ini sangat wajar. Tubuh berubah, pola hidup berubah, dan lingkungan sekitar pun ikut berubah. Tapi Bapak Ibu, kehilangan peran bukan berarti kehilangan nilai hidup. Justru pengalaman hidup Bapak Ibu, puluhan tahun bekerja, membesarkan keluarga, menghadapi masalah, menjalani pasang surut kehidupan, itu semua adalah harta yang tidak dimiliki anak muda manapun. Dan ketika Bapak Ibu membagikan pengalaman itu, baik kepada anak, cucu, tetangga, atau masyarakat, secara tidak langsung Bapak Ibu sedang membangun kembali rasa percaya diri. Saya teringat dengan salah satu pasien saya, Pak Darlan, usia 70 tahun. Setelah pensiun sebagai pegawai kantor, ia merasa hidupnya kosong. Ia bilang, "Dok, saya seperti tidak berguna lagi." Setiap hari beliau hanya duduk di teras rumah, melihat orang lewat, emosinya mudah tersinggung, dan tubuhnya terasa semakin lemah. Setelah berbincang panjang, saya sarankan satu hal sederhana. Coba ajarkan sesuatu kepada orang lain. Apapun, tidak perlu hal besar. Beberapa minggu kemudian, Pak Darlan datang kembali dengan wajah lebih cerah. Ia berkata, "Dok, saya mulai mengajari anak tetangga cara memperbaiki sepeda. Ternyata menyenangkan. Sejak itu tidurnya membaik, emosinya stabil, bahkan tubuhnya terasa lebih ringan." Bapak Ibu, rasa berarti adalah obat mental yang sangat kuat. Untuk itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan satu latihan kecil. Coba pikirkan satu hal yang bisa Bapak Ibu bagikan kepada orang lain. Bisa ilmu memasak, pengalaman kerja, keterampilan tangan, cara merawat tanaman, atau bahkan cerita hidup yang menginspirasi. Sudah terpikir? Itulah sumber energi positif yang bisa mengembalikan rasa percaya diri. Pensiun bukan akhir dari produktivitas. Justru ini kesempatan untuk hidup lebih damai, tanpa tekanan pekerjaan, dan dengan lebih banyak waktu untuk memilih hal-hal yang membuat hati bahagia. Ketika pola pikir berubah menjadi lebih positif, tubuh ikut merespon, wajah terlihat lebih segar, langkah terasa lebih ringan, dan pikiran jauh dari kesedihan. Bapak Ibu tidak perlu menjadi orang hebat untuk merasa berarti. Cukup tetap berperan, tetap bergerak, dan tetap percaya bahwa hidup di masa pensiun masih penuh nilai dan makna. Dengan cara ini, rasa percaya diri akan kembali dan perasaan cepat tua yang sering ditakutkan perlahan akan hilang. Motivasi untuk hidup lebih tenang. Bapak Ibu yang saya hormati, masa pensiun memang membawa banyak perubahan yang tidak selalu mudah. Ada hari-hari ketika tubuh terasa cepat lelah, pikiran terasa lebih lambat, emosi naik turun tanpa alasan, dan hati terasa lebih sensitif. Tapi ingatlah, semua itu bukan tanda bahwa Bapak Ibu melemah atau tidak berdaya. Itu hanyalah proses tubuh dan pikiran menyesuaikan diri dengan babak baru kehidupan. Bapak Ibu sudah melewati begitu banyak perjalanan panjang dalam hidup ini. Masa pensiun seharusnya tidak menjadi alasan untuk merasa cepat tua. Justru ini kesempatan untuk hidup lebih perlahan, lebih tenang, dan lebih menikmati hal-hal kecil yang dulu sering terlewat. Langkah sederhana seperti bergerak setiap hari, berbicara dengan orang lain, atau sekedar punya tujuan kecil setiap pagi sudah cukup untuk membuat jiwa terasa lebih ringan. Coba Bapak Ibu renungkan sebentar, kegiatan apa hari ini yang membuat hati terasa sedikit lebih tenang? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi lansia lainnya. Selama Bapak Ibu terus merawat pikiran, mengelola emosi, dan menjaga tubuh, kebahagiaan itu tetap bisa diraih. Usia bukan penghalang untuk tetap cerah, tetap bertenaga, dan tetap memiliki semangat hidup yang kuat. Jika video ini dirasa bermanfaat, mohon bantu bagikan kepada teman, tetangga, atau keluarga lainnya, agar semakin banyak lansia yang bisa merasakan manfaatnya.
Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan edukasi berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, tenang, dan bahagia. Semangat sehat untuk seluruh lansia di Indonesia.